Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Zaid dengan NIM 12512900084. Saya mahasiswa aktif kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya sekarang berada di semester 2 kelas B, jadi KPI 2B. Nah, tujuan video ini untuk nge-share nih pengalaman saya dalam melakukan challenge UAS kemarin yang diberikan oleh Pak Fahrudin, dosen yang ngajar matkul etika filsafat dan komunikasi. Nah, challenge yang pertama itu sholat tahajud selama 10 hari berturut-turut tanpa bolong. Nggak boleh bolong tuh. Kalau bolong harus ngulang dari hari pertama. Nah, mungkin sebelumnya sholat tahajud itu mudah bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang lainnya itu hal yang susah gitu, karena nggak semua orang itu, ya gitulah, nggak semua orang itu terbiasa melakukan sholat tahajud. Dan saya lumayan kesusahan juga pada awalnya. Nah, tantangan dari sholat tahajud itu sih menurut saya bangun dari kasur ya, bukan bangun tidur. Karena kita udah enak gitu rebahan di kasur, walau nggak tidur kan enak aja sambil nyekrol HP atau sambil ngapain. Terus tantangan yang kedua itu ngambil air wudhu sih menurut saya, karena dingin banget, nggak ada yang bisa ngalahin dinginnya air di jam 2.30 sampai jam 4 sekian lah. Nah, langsung kita masuk ke dampak yang saya rasakan dari sholat tahajud. Yang pertama itu saya merasa lebih disiplin aja sih sama waktu. Saya lebih aware terhadap pelaksanaan sholat tahajud, batas pengumpulannya jam berapa, jam segini, jam segitu gitu. Terus yang kedua itu mungkin ini agak klise, tapi ini serius. Saya ngerasa hati saya lebih tenang gitu setelah mengerjakan sholat tahajud. Tapi nggak tahu ya, soalnya saya tahu ada hadis yang mengatakan inamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Mungkin karena niat saya sholat tahajud itu untuk menyelesaikan challenge, jadi Tuhan itu ngasih saya ketenangan karena saya sudah melakukan tugas saya itu, bukan karena saya lillahi ta'ala gitu. Nah, terus yang ketiga, saya lebih bisa mengatur waktu. Saya kan dibatasnya itu dari jam 2.30 ya. Saya selama beberapa hari ke belakang itu mengerjakannya di awal waktu terus, karena saya mau tidur lama. Nah, jadi saya ngerasa bahwa saya bisa mengerjakan tugas lebih awal dan saya bisa mengalokasikan waktu lainnya untuk hal yang lain gitu. Gak nunda-nunda, gak gelisah juga karena tugasnya belum selesai gitu. Nah, terus challenge yang kedua itu membaca Quran selama 10 hari juga. Kalau nggak 10 hari, kalau bolong harus ngulang lagi, ngulang. Nah, hal yang saya sadari ya, bukan yang saya rasakan. Hal yang saya sadari selama membaca Quran 10 hari itu, ternyata saya masih hafal beberapa juz yang pernah saya hafalin dulu waktu SD SMP. Karena kan saya juga SD SMP sama TK itu sekolahnya di sekolah swasta Islam. Kalau SMA-nya juga Islam tapi nggak swasta. Nah, saya sadar akan hal itu dan bacaan saya juga masih mulus. Nah, itu juga yang membuat saya bersyukur gitu pernah sekolah di sekolah swasta Islam. Saya jadi paham basic baca Quran, tajwid, lain-lain, panjang pendek, tempat berhenti di mana gitu. Itu sih untuk yang baca Quran. Nah, terus yang terakhir, kita disuruh ngebaca buku dan diringkas, bebas ngeringkas mau maknanya atau isinya ya. Selama 10 hari juga berturut-turut, gak boleh bolong. Kalau bolong ngulang lagi, ngulang. Nah, jadi buku yang saya ambil dari yang saya baca itu ada 3. Yang pertama itu Kiss That Frog.
Buku Kiss That Frog ini menganalogikan masalah itu sebagai kodok. Kalian tahu kan kisah pangeran, putri, dan kodok gitu, yang kalau kodoknya dicium, kodoknya berubah jadi pangeran tampan. Nah, buku ini menganalogikan jika kita bukan mencium sih sebenarnya, menghadapi masalah yang punya kita, itu tuh masalahnya tuh bakal selesai gitu, seperti pangeran yang tampan yang awalnya kodok, yang jijik gitu, yang jelek, yang kumuh, berubah jadi pangeran yang ganteng, kan pasti lebih enak dilihat kan. Sedangkan jika kita mengabaikan kodoknya itu atau masalahnya, kan otomatis kita tiap hari ngelihat mukanya yang gitu, yang jorok, yang kumuh, yang jijik gitu, itu kan gak enak ya. Jadi buku ini tuh menyarankan kita, kalau kita ingin hidup lebih tentram, lebih damai, itu kita harus menghadapi masalah kita. Jangan dibiarkan hidup bersama kita, karena itu tidak bagus, jelek, bau, kotor. Terus buku yang kedua itu judulnya White Teeth. Sebenarnya buku White Teeth ini saya baca ringkasan per babnya aja ya, soalnya dosennya juga ngasih linknya gitu. Jadi buku White Teeth ini mengisahkan tentang Archie nih. Archie dapat istri namanya Clara. Sebenarnya intinya bukan di situ. Archie itu punya teman namanya Samad. Archie sama Samad ini sama-sama tawanan perang dunia kedua. Nah, tapi yang membedakan Archie dan Samad ini, Samad itu mempunyai Samad itu educate, yang memiliki ambisi, serta dia punya pride lah, karena dulunya itu engkongnya berhasil memberontak ke negara mana gitu, saya lupa, sorry. Nah, sementara Archie itu kayak ya udah ngejalanin hidup aja kayak NPC gitu, kayak makan ya makan, perang ya perang, apa ya apa. Nah, sama juga kan tadi di awal ada Clara tuh, istrinya Archie. Jadi Clara ini gigi depannya tuh patah. Nah, di sini penamaan White Teeth sebenarnya itu adalah metafora yang mendalam. Nah, bagi Clara, dia itu kan giginya patah. Itu tuh menyimbolkan bahwa trauma masa lalu yang menyakitkan, yang tidak bagus lah untuk diingat. Terus Archie itu menganggap gigi putih sebagai gigi yang sehat. Tapi gigi yang putih tidak selalu asli. Gigi putih bisa juga palsu. Itu. Nah, yang terakhir ini, Samad itu mencabut giginya sendiri dan menganggap itu self punishment. Jadi ya anggapannya self harm lah, buat ngerasa deserve better, mungkin merasa worth it buat orang lain, gak tahu juga. Mungkin dia habis melakukan kesalahan gitu, jadi dia mencabut giginya sendiri. Nah, itu nggak baik ya teman-teman. Kalian tidak boleh self harm, itu tidak baik. Mending kalian cerita sama teman kalian. Terus buku yang terakhir, apa ya buku yang terakhir? Bentar. Ini buku yang terakhir itu The Basic Law of Human Stupidity. Jadi buku ini mengisahkan orang-orang bodoh. Ya, orang-orang bodoh. Maksudnya bodoh dalam bertindak, mengambil keputusan, dan lain-lain yang merugikan orang lain. Nah, buku ini tuh ngasih kita gambaran sebagai 3 orang nih. Jadi ada orang baik, ada bandit, ada orang bodoh. Nah, orang pintar ini, bukan orang baik, dia orang pintar. Orang pintar ini yang paling direkomendasiin buat berteman, buat aliansi, karena dia win-win solution. Sedangkan bandit ini 50-50 karena win-lose solution. Sementara orang bodoh itu bukan tidak boleh sih, tidak disarankan, karena dia tidak memikirkan dampak dari yang dia lakukan atau yang dia pilih. Mau itu ngerugiin orang lain, ngerugiin dirinya sendiri, dia pasti bakal ngelakuin itu. Nah, sama juga buku ini mengatakan orang pintar merasa bahwa dirinya pintar, bandit merasa bahwa dirinya bandit, tapi orang bodoh nggak merasakan bahwa dirinya itu bodoh. Nah, jadi gitu buat tugas yang ketiga. Nah, itu tadi 3 challenge dari Pak Fahrudin, yang 4 sih sama ini ya, 4 sama tugas video.
Jadi itu guys, 4 tugasnya yang diberikan Pak Fahrudin sebagai UAS. Mungkin kesan yang saya dapatkan selama ini, karena saya jarang melakukan 3 hal ini, saya akan kangen sih diberi tugas sama Pak Fahrudin, kayak sholat tahajud itu juga menantang diri saya kan, baca Quran yang membuat saya ingat lagi bahwa dulu itu saya seorang bukan sih, saya dulu itu bisa lah buat membaca Quran. Dan buat baca buku, saya terima kasih banget kepada Pak Fahrudin, karena Pak Fahrudin saya menjadi bisa baca beberapa buku, bukan beberapa sih sebenarnya, di linknya itu banyak banget buku-buku yang bagus itu. Terima kasih ya Pak Fahrudin. Makasih juga buat teman-teman yang udah mau nonton video ini sampai habis. Kalau kalian nonton sampai habis, kalian harus komen apa ya, go upoy gitu ya kalau kalian nonton sampai habis. See you in the next video. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Ciao.